Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas salah satu pahlawan nasional yang jarang sekali diketahui banyak orang. Mungkin kalian bakal mengira pahlawan nasional itu Kapiten Patimura, Jenderal Sudirman. Banyak sekali yang populer dalam tanda kutip populer. Tapi faktanya banyak banget pahlawan-pahlawan nasional lainnya yang tidak begitu tersorot di buku sejarah kalian. Maka dari itu, langsung aja. Ini dia, kisah sejarah. Abdurrahman Baswedan atau biasanya disebut A.R. Baswedan lahir di Surabaya 9 September 1908. Ayahnya bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Awad Baswedan dan juga berasal dari Hadramaut, Yaman. Tapi ayah dari Abdurrahman Baswedan ini bermigrasi ke Hindia Belanda. Tahu nggak kalian Hindia Belanda itu apa? Coba komen di bawah. Kalau kalian belum tahu, waduh bahaya nih. Ibu dari Abdurrahman Baswedan adalah Nyai Haji Siti Aminah binti Haji Muhammad Assegaf, adalah seorang perempuan Jawa. Jadi ayahnya adalah orang Yaman, ibunya adalah orang Jawa. Sejak muda Abdurrahman Baswedan ini sebenarnya sudah aktif dalam pergerakan nasional Indonesia cuy. Dan dia pernah itu menjadi anggota Jong Sumatranen Bond. Tahu nggak Jong Sumatranen Bond itu apa? Lagi-lagi komen di bawah. Jadi Jong Sumatranen Bond itu adalah salah satu kelompok pemuda atau organisasi pemuda berasal dari Sumatera. Ya sudah jelas namanya aja Sumatranen. Yang selanjutnya tuh dia pernah juga menjadi anggota Perserikatan Arab Indonesia atau PAI dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Dia juga aktif di dunia jurnalistik. Nah, dia ini adalah seorang jurnalistik atau yang biasanya tuh kalau kalian tahu yang biasanya nyari-nyari informasi terkini gitu ya. Nah, dan pernah menjadi pemimpin redaksi surat kabar Suara Asia. Yang pernah baca korannya mungkin bisa kali di-spill kayak gini nih korannya tuh. Nah, pada masa penjajahan Jepang, Abdurrahman Baswedan diangkat menjadi anggota Chu Shang-in. Chu Shang-in ini apa bang? Ya, jadi Chu Shang-in ini Dewan Pertimbangan Pusat cuy. Jadi selain Chu Shang-in, dia juga masuk ke dalam BPUPKI. Ya, dia menjadi anggota BPUPKI saat itu, yang dimana BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana saat itu dia juga aktif sebagai panitia 9 yang merumuskan apa tuh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, Abdurrahman Baswedan berkecimpung dalam dunia diplomasi nih. Ia pernah menjadi duta besar Indonesia cuy untuk Mesir, Pakistan, dan Libanon. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri. Abdurrahman Baswedan memainkan peran penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia cuy. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan internasional. Nah, ini nih garis besarnya nih kenapa dia diakui sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Karena ini, dia adalah salah satu orang yang berdampak bahkan berpengaruh dalam pengakuan internasional bahwa hey, Indonesia tuh merdeka bro, lu jangan serang lagi. Dengan cara apa dia begitu? Lagi-lagi, apa tadi bidang awalnya? Jurnalistik. Jadi dia itu menyebarkan sebuah berita-berita untuk mempengaruhi media-media, bahkan mempengaruhi pihak-pihak internasional bahwa Indonesia udah merdeka. Akhirnya itu berhasil mendapatkan pengakuan saat itu, yaitu de jure dan de facto. Pernah dengar kan de facto dalam buku sejarah kalian? Ini adalah salah satu pengakuan pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir saat itu. Jadi garis besarnya tuh sebenarnya dia adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh untuk mengambil perhatian Mesir untuk mengakui bahwa Indonesia udah merdeka saat itu. Sebagai Menteri Penerangan, Abdurrahman Baswedan bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi. Nah, seperti yang gue jelaskan tadi itu, menyebarkan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi karena ini, dia tuh benar-benar diakui oleh dunia internasional bahwa ternyata Indonesia udah merdeka cuy, lu jangan serang lagi. Dari mana lu dapetnya? Ini ada informasi dari Abdurrahman Baswedan nih, dari medianya nih. Nah, dari situlah bukti nyata bahwa pengakuan itu berdasarkan dampak dari apa yang sudah dia sebarkan melalui informasi tentang kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional cuy. Ia juga tuh aktif dalam penugasan melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Jadi waktu itu kan kalian tahu lah, dalam sejarah itu Indonesia sempat merdeka tapi malah diserang Belanda lagi. Nah, di balik itu masih ada bapak pahlawan kita nih Abdurrahman Baswedan yang tetap masuk aktif dalam perjuangan itu.
Nah, sebagai Menteri Luar Negeri, ya kan, Abdurrahman Baswedan aktif dalam berbagai forum internasional dan memperjuangkan kepentingan Indonesia. Ia juga tuh aktif dalam gerakan non-blok dan memperjuangkan perdamaian dunia. Lu bayangin seorang Menteri Luar Negeri Indonesia ikut juga dalam perdamaian dunia, Pak. Ngeri banget. Ini udah pengaruhnya sampai dunia, cuy. Nah, sebenarnya nih kalau kita lihat-lihat dari informasi yang gue dapetin, sejarahnya sesimpel ini, setipis ini. Jadi tidak ada secara khusus, mungkin ada di beberapa buku, cuman di sini gue ambilnya lansiran-lansiran dari artikel dan juga berita-berita tertentu. Nah, di sini kalian sudah tahu bahwa setidaknya ada pahlawan yang ternyata tidak dipandang saat itu. Bahkan faktanya ini dia baru diangkat sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Dia ini baru diangkat saat 5 tahun lalu. Kalian bisa cek aja di internet, itu banyak banget. Kenapa nggak diangkat dari dulu ya? Padahal pengaruhnya besar banget, cuy. Ini sampai Mesir loh ngakuin Indonesia itu